Setelah lebaran, tak sedikit orang mengeluhkan nyeri di bagian tengkuk. Kondisi ini kerap langsung dikaitkan dengan kolesterol tinggi. Lalu sebenarnya nyeri tengkuk lebih sering disebabkan oleh kolesterol atau justru kebiasaan sehari-hari? Nyeri di bagian tengkuk seringkali langsung dikaitkan dengan kolesterol tinggi. Padahal dalam banyak kasus, keluhan ini lebih sering disebabkan oleh ketegangan otot di area leher. Nyeri leher bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari postur tubuh yang buruk hingga kondisi medis yang lebih serius. Tegangan otot bisa terjadi akibat berbagai kebiasaan sehari-hari, seperti terlalu lama menunduk saat menggunakan ponsel, duduk dalam posisi membungkuk, atau kurang bergerak dalam waktu lama. Duduk membungkuk, leher maju, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan ketegangan pada otot leher. Otot leher bekerja keras untuk menopang kepala. Kebiasaan ini sering terjadi saat kita bekerja di depan komputer atau menggunakan handphone dalam jangka panjang. Kondisi ini membuat otot leher bekerja lebih keras dan akhirnya terasa kaku, pegal, hingga nyeri. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari National Health Service, NHS, yang menyebut nyeri leher umumnya berkaitan dengan postur tubuh dan posisi yang tidak nyaman dalam waktu lama. Selain itu, kelelahan setelah aktivitas padat seperti perjalanan mudik atau silaturahmi yang berlangsung lama juga dapat memicu keluhan serupa. Tanpa disadari, tubuh berada dalam posisi yang tidak nyaman dalam waktu lama, sehingga otot-otot di sekitar leher menjadi tegang. Di sisi lain, kolesterol tinggi tidak secara langsung menimbulkan nyeri tengkuk. Kolesterol lebih berkaitan dengan penumpukan lemak di pembuluh darah, seperti aterosklerosis, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu aliran darah. Seiring dengan bertambahnya usia, sendi leher dapat mengalami degenerasi atau aus atau pengapuran. Pengapuran, osteoartritis, bisa menyebabkan nyeri dan kaku di leher. Kondisi ini umumnya memicu gejala seperti nyeri dada atau sesak napas. Karena itu, penting untuk tidak langsung mengaitkan nyeri tengkuk sebagai tanda kolesterol tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Tak hanya itu, stres juga berperan. Saat tubuh berada dalam kondisi tegang, otot-otot termasuk di area leher dan bahu ikut mengencang. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa memicu nyeri yang terasa terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Mengubah posisi duduk, membatasi waktu menunduk, serta rutin melakukan peregangan dapat membantu mencegah nyeri tengkuk muncul kembali. Lalu, kapan nyeri tengkuk perlu diwaspadai? Meski umumnya disebabkan oleh ketegangan otot, nyeri tengkuk tetap tidak boleh diabaikan, terutama jika muncul bersamaan dengan gejala lain. Dalam kondisi tertentu, keluhan ini memang bisa berkaitan dengan masalah yang lebih serius, termasuk gangguan pada pembuluh darah. Kolesterol tinggi umumnya tidak secara langsung menimbulkan nyeri tengkuk. Namun, jika kadar kolesterol sudah memicu penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis, aliran darah bisa terganggu. Kondisi ini umumnya menimbulkan gejala seperti nyeri dada, pusing, atau mudah lelah. Dalam beberapa kondisi tertentu, gangguan aliran darah ke area kepala juga bisa menimbulkan rasa tidak senyaman di sekitar leher atau tengkuk. Inilah yang sering membuat keluhan nyeri tengkuk dikaitkan dengan kolesterol. Meski begitu, kondisi ini bukan gejala khas, dan nyeri tengkuk lebih sering disebabkan oleh ketegangan otot akibat aktivitas sehari-hari. Karena itu, penting untuk mewaspadai nyeri tengkuk yang disertai tanda-tanda berikut. Nyeri hebat yang muncul tiba-tiba, menjerat ke bahu atau lengan, atau disertai mati rasa. Terjepit di leher bisa menyebabkan rasa nyeri. Mati rasa atau kesemutan di leher yang menjalar ke lengan atau ke tangan. Kondisi ini sering disebabkan oleh HNP atau penyempitan rongga syaraf. Pergerakan leher dapat memicu rasa nyeri yang menjalar dari leher ke lengan ke tangan. Disertai pusing berat, sakit kepala hebat, atau gangguan keseimbangan, muncul bersamaan dengan nyeri dada atau sesak napas. Jika mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan penyebabnya. Sebaliknya, jika nyeri tengkuk muncul setelah aktivitas seperti duduk lama, perjalanan jauh, atau kelelahan, kemungkinan besar berkaitan dengan ketegangan otot. Meski begitu, pemeriksaan tetap diperlukan untuk memastikan penyebab pasti, terutama jika memiliki faktor risiko kolesterol tinggi. Di sisi lain, menjaga pola hidup sehat juga tetap penting, termasuk mengontrol asupan makanan tinggi lemak saat lebaran dan rutin beraktivitas fisik untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil.